keluarga dari Bapak Bani Idris. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati rasulih. Yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka atau dua hal yang apabila kamu berpegang kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, bahwa kalau kita melihat zaman saya dulu, apalagi zamannya Budi Siti, apalagi yang paling sepuh Budi Siti, Budi Yazung ya, kehidupannya berbeda dengan anak-anak kita sekarang, apalagi zaman milenial. Tentunya semuanya itu memerlukan pegangan supaya kita tidak tersesat, karena hidup ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan kamu sekalian, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah punya tujuan membuat kita semuanya ini, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tetapi ada maksud yang diinginkan oleh Allah bahwa kita hidup itu untuk beribadah. Permasalahan kita semuanya adalah, sudahkah kita ini melaksanakan surat Az-Zariyat ayat 56 tadi? Hidup kita untuk beribadah, sudah atau belum? Nah, kalau sudah, berapa persen sudahnya? Yang masih tertinggal berapa persen? Mari kita koreksi diri sendiri. Apa sudah 100%? Saya kira belum. Belum ya. Karena hidup kita kadang-kadang dan mungkin banyak belum bisa mengikuti surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan ketika kita keluar rumah tadi, mungkin ada yang belum berniat untuk bersilaturahim. Padahal apabila kita niatkan bersilaturahim, itu nilainya akan lain, karena silaturahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita semuanya bersama-sama mencoba untuk memperbaharui niat bahwa kepada anak-anak yang masih bekerja, niatkan untuk beribadah, sehingga nanti nilainya dua, dapat kehidupan dunia, tetapi juga dapat niat sebagai ibadah. Karena Rasulullah kan berpesan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kamu, beramallah kamu, bekerjalah kamu
seakan-akan akan hidup terus. Artinya kita gigih. Yang masih bekerja ya gigih. Nggak boleh terlambat, nggak terlambat. Mungkin saya ini ketika bekerja itu sampai kepala sekolah saya itu mengatakan kalau mau lihat yang nggak pernah terlambat itu buzul itu. Karena saya terapkan bahwa ini ibadah, ini bagian dari ibadah, sehingga tidak bolong di dalam, tidak juga bolong di depan, karena ini ibadah. Sehingga bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, tentunya berbeda-beda pekerjaannya. Yang penting keluar rumah niatkan ibadah. Untuk yang kepala keluarga niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang ibu di rumah itu juga ibadah. Jangan disangka ibu yang di rumah itu tidak berprestasi, bukan. Saya sangat menghargai ibu-ibu yang ada di rumah. Justru itu pekerjaannya paling banyak, tidak ternilai. Saya merasakan ibu bapak dan anak-anakku sekalian, ketika masih mengajar itu enak, begitu keluar langsung mengajar, pulang, selesai, kelihatan itu hasilnya itu. Tetapi ketika sudah pensiun di rumah itu kok sepertinya tidak bekerja, padahal ya Budi Jajuk gitu. Padahal pekerjaan rumah cukup banyak. Oleh karena itu mari kita niatkan semuanya untuk ibadah. Yang sekolah niatkan ibadah karena menuntut ilmu itu wajib. Sehingga kita semuanya berupaya untuk melakukan ibadah. Karena ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan yang belum ditentukan. Yang sudah ditentukan itu misalnya sholat, haji, ya itu sudah ditentukan, tidak boleh dikarang sendiri. Yang belum ditentukan ya bekerja. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang macam-macam, ya. Ada yang insinyur, ada yang macam-macam yang kita temui sekarang ini. Karena kalau hanya satu nanti repot. Pedagang semua siapa yang membeli? Nah, oleh karena itu mari kita semuanya hidup kita kembalikan kepada tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah, yaitu kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi, dengan cara masing-masing sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di depan saya sampaikan bahwa ada dua hal yang kalau kita berpegang tidak akan tersesat, yaitu kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Al-Quran yang 30 juz itu kalau dikaji, dipelajari sampai umur kita habis, tidak akan habis kita pelajari. Nah, oleh karena itu kepada kita semuanya, mari kita mencoba mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat, dicoba dibuka. Dimulai dari surat Al-Fatihah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasihnya Allah itu seperti apa? Kita renungkan. Penyayangnya Allah itu seperti apa? Kita renungkan. Dan seterusnya sampai semampu kita. Sehingga kalau kita tadarus, setidaknya ada satu ayat yang dicoba untuk dibuka artinya. Apa sih dari misalnya satu juz yang dibaca. Ini kalau Budi Siti kan biasa satu juz itu. Nah, itu satu ayat yang dibuka apa, sehingga kemudian kita renungkan. Itu Al-Quran. Karena kalau kita tidak berpegang pada Al-Quran, nah, untuk bisa berpegang pada Al-Quran tentunya kita harus tahu isinya. Kalau tidak tahu isinya, kita tidak akan
bisa mengerti. Atau kalau Bapak Ibu ada longgar rezekinya, itu ada buku yang menjelaskan misalnya ayat tentang bekerja, ayat tentang suami istri, ayat tentang anak, ayat tentang macam-macam, itu ada langsung disebutkan Quran apa-apa. Nah, tentunya kalau sekarang bisa juga melalui Google ya Mas Herawi ya. Nah, itu bisa mencari mana-mana ayat-ayat yang kita inginkan sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan walaupun sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Insya Allah kalau kita berpegang pada Al-Quran, kita tidak akan tersesat, tidak akan bingung. Karena sekarang ini kehidupan semakin macam-macam. Walaupun zaman saya dulu juga sudah macam-macam, tetapi sekarang ini lebih Masya Allah. Kalau kita tidak punya pegangan, itu akan bisa limbung, akan bisa kurang arah. Segala fasilitas ada, tergantung kita. Kalau tidak kuat nanti kita bisa limbung tadi. Kita kurang pegangan, tetapi kalau kita punya pegangan, pada akhirnya kita akan bisa melihat ke atas, bisa melihat ke depan, bisa melihat ke bawah, akhirnya kembali kepada diri kita. Oh, inilah saya yang harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, nikmat Allah itu tiada terkira banyaknya. Kita tidak akan bisa menghitungnya. Sama dengan kita datang ke sini, ini kan nikmat yang luar biasa. Kita bisa bertemu, kemudian kita bisa saling bersilaturahmi. Orang yang menyambung tali silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya, akan ditambah-tambah rezekinya. Nah, jadi mari Bu, Bapak, anak-anakku semuanya, keponakan semuanya, mari kita berpegang kepada Al-Quran dengan cara mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat kita di hari akhir. Nah, kemudian yang kedua, kita berpegang kepada hadis. Apa yang dikatakan hadis? Hadis itu perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah SAW. Artinya apa? Bisa sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, bisa, ya. Bisa juga yang itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukannya, tidak berkata tetapi melakukannya. Misalnya Rasulullah senang dengan memakai pakaian putih. Nah, maka memakai pakaian putih itu sunnah. Tetapi kita belum bisa ya memakai pakaian putih terus ya. Saya aja nggak bisa pakai putih terus ya. Nah, padahal sunnahnya putih terus seperti itu. Itu pengakuan, perbuatan. Kemudian yang ketiga, yang dinamakan hadis itu juga pengakuan, dibetulkan oleh Rasulullah. Hadis itu takriri, dibetulkan, diperbolehkan untuk dilakukan. Artinya Rasulullah tidak melakukan, tetapi ada sahabat yang melakukan dan itu diperbolehkan. Nah, itu namanya hadis ya. Nah, bagaimana kita mengetahui hadis? Ya kita baca, kita ngaji. Nah, ibu-ibu sekalian, anak-anak sekalian dan keponakan semuanya, mari kita senang mengaji, mendatangi pengajian. Kalau tidak bisa mendatangi pengajian, sekarang banyak sarana yang bisa kita dapatkan dari menuntut ilmu. Banyak fasilitas, TV bisa, kalau Google juga bisa, di HP juga bisa, di buku juga bisa, banyak ya. Hanya kalau kita datang ke pengajian itu ada dua yang bisa kita lakukan. Di samping kita itu mendengarkan pengajian, tetapi kita juga mendapat silaturahim. Nah, inilah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dapat
mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak tersesat. Nah, terakhir, bakti kepada orang tua kita, yang dalam hal ini juga tentu saja kepada termasuk bagian dari berbakti kepada kakek nenek kita. Ini adalah merupakan salah satu perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Luqman. Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berbakti kepada ibu bapakmu dan berbuat baiklah kepada keduanya dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba menjadi anak-anak cucu yang solih dari keluarga bapak atau kakek ya mbak ya, Bani Idris ya. Kita ini termasuk dari Bani Idris. Mudah-mudahan menjadi anak keturunan yang solih, anak keturunan yang solihah, yang membahagiakan orang tua kita, kakek nenek kita, sehingga kita nantinya juga meninggalkan anak keturunan yang soleh dan solihah, yang mereka juga nantinya senantiasa melakukan, mendoakan kepada kita semuanya yang sekarang ini masih diberikan kesempatan hidup. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah lupa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu tidak akan pernah lepas, supaya anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang solih dan solihah. Kemudian satu lagi, satunya tambah lagi, bahwa keturunan kita itu kan kita diminta untuk mempunyai keturunan yang yang waliyahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah kamu mempunyai anak keturunan yang lemah imannya, lemah agamanya ya, lemah pendidikannya, lemah kesehatannya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua tidak akan pernah lepas senantiasa mendoakan kepada anak cucu kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian anak kita pun juga demikian, sehingga kita menjadi keluarga besar Bani Idris yang diinginkan oleh beliau-beliau yang telah mendahului kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta maaf sekali mendadak, tapi ya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.